Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Mekril Gonzales dengan NIM 13020240168 dari kelas B3 akan menjelaskan single linked list untuk tugas MIT struktur data. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian single linked list. Single linked list adalah bentuk paling dasar dari linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Artinya, alur data hanya bisa ditelusuri dari depan ke belakang, dimulai dari head sampai tail. Selanjutnya adalah fungsi single linked list, digunakan untuk menyimpan data berurutan yang hanya perlu ditelusuri searah. Umumnya dipakai untuk implementasi stack, queue, atau daftar data yang sering ditambah atau hapus dari satu arah. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, penggunaan memori lebih hemat, hanya memakai satu pointer per node. Yang kedua, penambahan dan penghapusan mudah, cukup ubah pointer tanpa geser data. Yang ketiga, ukuran dinamis, bisa bertambah atau berkurang bebas. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, menggunakan memori lebih banyak karena setiap node punya dua pointer. Yang kedua, struktur lebih rumit, logika pemasangan dan pemutusan node lebih kompleks. Dan yang ketiga, rawan kesalahan pointer. Salah arah pointer bisa membuat list rusak. Selanjutnya, masuk ke ilustrasi struktur node. Setiap node dalam linked list memiliki dua bagian. Yang pertama adalah data. Di sini saya menggunakan aksi, misalnya menambah karakter samping atau mengubah brightness scene. Yang kedua adalah pointer next, yaitu petunjuk yang mengarah ke node berikutnya. Bisa dilihat pada ilustrasi, saya memberikan contoh single linked list. Selanjutnya, ilustrasi pembuatan node awal. Pada tahap pertama, kita membuat node awal. Misalkan data aksinya adalah menambah karakter samping. Ketika node awal dibuat, node ini menjadi head sekaligus tail, karena dia satu-satunya node. Strukturnya, head itu menjadi N01. N01 memiliki aksi menambah karakter samping. Pointer next pada N01 nilainya 0, karena belum ada node lain. Sekarang kita masuk ke ilustrasi tambah di belakang. Misalnya kita menambahkan node kedua, yaitu N02 dengan aksi mengubah brightness scene. Cara kerjanya yang pertama, kita mulai dari head, yaitu N01. Dicek apakah pointer next pada N01 sudah kosong. Karena pointer next di N01 sudah kosong alias 0, berarti kita bisa menambahkan N02 di belakangnya. Pointer next di N01 yang sebelumnya 0 sekarang diarahkan ke N02. Pointer next di N02 tetap 0 karena dia menjadi node terakhir. Strukturnya menjadi head itu tetap N01, pointer next N01-nya diganti menjadi N02, dan pointer next di N02 nilainya 0. Selanjutnya, ilustrasi tambah di depan. Untuk operasi tambah di depan, node baru akan menjadi head yang baru. Misalnya kita menambahkan N03 dengan aksi mengganti tekstur background. Cara kerjanya yang pertama, node baru yaitu N03 dibuat. Selanjutnya, pointer next N03 diarahkan ke node head yang lama yaitu N01. Selanjutnya, head diperbarui menjadi N03. Strukturnya sekarang head menjadi N03, pointer next di N03 adalah N01, pointer next di N01 adalah N02, dan pointer next di N02 adalah 0. Selanjutnya, ilustrasi tambah di tengah. Untuk menambah node di tengah, kita perlu menentukan posisi sisipan. Misalnya kita ingin menyisipkan node baru di antara N01 dan N02. Node baru ini adalah N04 dengan aksi menambahkan efek bayangan. Cara kerjanya yang pertama, kita telusuri node dari head sampai mencapai posisi sebelum lokasi sisipan. Yang kedua, misalnya kita ingin menaruh N04 setelah N01. Ketiga, pointer next N04 diarahkan dulu ke nodes yang sebelumnya berada setelah N01 yaitu N02. Pointer next di N01 yang sebelumnya menunjuk ke N02 sekarang diarahkan ke N04. Strukturnya sekarang menjadi headnya N03, pointer next N03 adalah N01, pointer next di N01 adalah N04, pointer next di N04 adalah N02, dan pointer next di N02 nilainya 0. Selanjutnya adalah ilustrasi tampil history. Pada gambar tampil history, kita hanya melakukan traversal. Kita mulai dari head, lalu mencetak setiap aksi sampai pointer next bernilai 0. Urutannya yang pertama aksi di head, selanjutnya aksi di node setelahnya, dan seterusnya sampai node terakhir. Selanjutnya, ilustrasi hapus di depan. Untuk menghapus node di depan, yang pertama kita ambil node head lama, yang kedua kita geser head ke node berikutnya. Ketiga, node lama dihapus. Contohnya, di ilustrasi saya, head sebelumnya N03, pointer next N03 menjadi N01, dan setelah dihapus, head menjadi N01.
Selanjutnya, ilustrasi hapus di tengah. Misalnya, saya ingin menghapus not di posisi tertentu, seperti N04. Cara kerjanya, yang pertama, kita traversal sampai not sebelum yang ingin dihapus. Kedua, not tersebut punya pointer menuju not yang akan dihapus. Ketiga, pointer itu kemudian dilewati dan diarahkan langsung ke not setelah not yang dihapus. Keempat, not target dihapus. Contohnya, pointer next di N01 menjadi N04, pointer next di N04 menjadi N02. Setelah dihapus, pointer next N01 diarahkan ke N02. Selanjutnya, ilustrasi hapus di belakang. Untuk menghapus not terakhir, kita traversal sampai not sebelum tail. Pointer next not tersebut kita set ke 0. Tail yang lama dihapus. Contoh, pointer next N01 menjadi N02, pointer next N02 menjadi 0. Karena N02 adalah tail. Setelah dihapus, pointer next N01 menjadi 0. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap penjelasan dari saya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.